Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan semoga kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita kepada jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Nah, tidak terasa ya, puasa kita sudah mencapai di pertengahannya. Bulan Ramadan begitu cepat sekali berlalu. Semoga di sisa akhir Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga diterima amal ibadah kita. Kali ini saya akan membahas tentang ikhtilat. Tema ini membahas tentang pemuda-pemudi di zaman sekarang ini. Pasti di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu ikhtilat dan ada yang belum tahu apa itu ikhtilat. Nah, saya akan memberikan penjelasan dari ikhtilat itu sendiri. Ikhtilat adalah perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, dalam satu waktu, dalam satu ruangan, yang mana di dalam pertemuan itu terjadi interaksi antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan tadi, sehingga menimbulkan syahwat. Nah, itulah yang dinamakan dengan ikhtilat. Ikhtilat berasal dari kata bahasa Arab yang mana kata itu adalah ikhtalato, yakhtalitu, ikhtilaton. Dan itu adalah disebut sebagai ikhtilat. Nah, ada perbedaan antara ikhtilat dan halwat. Kalau ikhtilat itu adalah dengan banyak orang, tapi kalau halwat itu berdua-duaan. Hanya berdua-duaan untuk menghindari keramaian, untuk bisa berduaan. Itu adalah halwat. Tapi kalau yang ikhtilat tadi ramai-ramai. Nah, itu adalah perbedaan dari ikhtilat dan halwat. Oke, di bulan Ramadan ini justru kita sering melakukan ikhtilat, tapi ada nih yang namanya ikhtilat baik dan ada yang namanya ikhtilat buruk yang tidak sesuai dengan syar'i. Ikhtilat baik contohnya apa? Kita sekolah, belajar di dalam kelas, di dalam ruangan tersebut ada laki-laki dan perempuan. Tapi apabila di dalam satu ruangan tadi kita tidak melakukan interaksi yang berlebihan, kita tidak saling sentuh, tidak saling pandang, tidak saling lirik, saling gombal atau apapun itu, nah insya Allah itu adalah ikhtilat yang diperbolehkan, yakni ikhtilat yang baik. Nah, ikhtilat yang buruk itu seperti apa? Apabila kita berkumpul dalam satu ruangan dan di dalam satu ruangan itu kita mengobrol hal-hal yang tidak bermanfaat, kita membicarakan hal-hal yang itu tidak ada faedahnya sama sekali, sehingga itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan syahwat, dan tentu saja terjadi yang namanya interaksi, saling sentuh, misal guyon, kita saling tepuk nih antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu adalah ikhtilat yang tidak sesuai dengan syar'i. Karena apa? Karena seharusnya perempuan dan laki-laki itu dipisah, tidak boleh dikumpulkan dalam satu tempat karena nanti bisa jadi menimbulkan syahwat seperti tadi. Hukum ikhtilat itu sendiri adalah seperti apa? Hukum ikhtilat itu tergantung seperti situasinya seperti apa. Misal, ada dua faktor dalam satu waktu yang menyebabkan ikhtilat itu adalah haram. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah dalam satu tempat, dalam satu waktu, dalam satu ruangan itu berkumpullah antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah dalam satu waktu tersebut, di dalam perkumpulan tadi terjadinya interaksi yang berlebihan. Apabila kedua faktor ini ada di dalam suatu pertemuan, maka itu bisa disebut sebagai ikhtilat, yakni ikhtilat yang diharamkan. Begitu. Nah, kita ambil satu contoh lagi yang sering terjadi di antara kita kaum pemuda-pemudi. Tidak hanya pemuda-pemudi saja, melainkan ini mengenai banyak usia ya. Dan sekarang anak kecil saja sudah bisa memegang yang namanya gadget, yang namanya headphone. Kita bisa mengakses segala sesuatu dari handphone ini. Ya kan, tidak tua, tidak muda, semuanya bisa mengakses itu. Dan yang paling sering kita gunakan adalah aplikasi WhatsApp, yang mana itu adalah aplikasi chattingan. Nah, dalam chat itu bisa kita bikin satu grup.
Nah, dalam satu grup misal, di situ ada laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya mereka chattingan, apakah mereka itu termasuk sebagai ikhtilat? Nah, bagaimana jawabannya? Iya, itu adalah termasuk ikhtilat, tapi ikhtilat yang diperbolehkan. Karena di sana hanya ada komunikasi, tidak ada interaksi. Hanya ada satu faktor di antara dua faktor yang tadi menyebabkan terjadinya ikhtilat. Jadi itu tidak memenuhi dua faktor tadi, jadi itu adalah termasuk ikhtilat yang diperbolehkan. Tapi apabila di dalam grup tadi mereka saling gombal, saling menyakiti perasaan orang lain, lah itu juga tidak diperbolehkan meskipun itu tidak termasuk ikhtilat yang diharamkan. Nah, kita sebagai muslim-muslimah di bulan Ramadan ini sebaiknya kita menjaga apa yang telah diharamkan oleh Allah, apa yang telah dilarang oleh Allah. Kita tidak boleh mendekati zina. Allah ini sudah menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 32, yang mana ayatnya adalah berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Yang artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan itu adalah suatu jalan yang buruk. Nah, kita untuk mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi kita melakukan zina itu sendiri. Itu justru adalah termasuk dosa yang sangat besar. Maka sebaiknya di bulan Ramadan ini kita menjaga apa-apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita hindari. Dan di bulan Ramadan ini sebaiknya kita perbanyak amalan seperti sedekah, sholat sunnah, membantu orang tua, melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan wal akhir minni, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.